guys, kali ini saya mau ngebahas tentang organisasi atau suatu perkumpulan yang dinamakan BRICS yang ada di Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Mereka membentuk semata-mata hanya ingin memperkuat nilai mata uang BRICS. Kemudian yang menarik adalah ternyata BRICS itu adalah warisan konferensi Bandung ya. Dan Lord Rangga sebelumnya pernah mengatakan hal tersebut di tahun 2019 atau 2020. Namun banyak yang menganggap itu halu, dan ternyata Presiden Brazil mengatakan bahwa BRICS itu adalah warisan konferensi Bandung, dan itu fakta. Nah, kemudian ada negara dari Amerika Serikat, termasuk presidennya yang bernama Donald Trump. Donald Trump berkata bahwa BRICS itu dibentuk hanya ingin menghancurkan dolar, ingin menghancurkan nilai mata uang dolar. Jadi ada yang bikin Amerika Serikat itu panas adalah Cina ya, salah satunya Cina, karena Cina dengan Amerika itu saling perang dagang, yang dimana Donald Trump itu pernah ingin bernegosiasi dengan Cina, namun Cina tidak membalas, atau kita katakan itu cuek, dan hingga akhirnya Amerika membalas dengan menaikkan tarif impor sebesar 245%. Nah, kemudian Cina tak gentar, Cina juga membalas dong. Cina membalas menaikkan tarif mungkin ada sekitar 145%. Dari sini kita melihat bahwa Cina itu mereka bilang we don't care, kita nggak peduli gitu, mau lu naikin tarif sebesar apapun ya kita balas. Itu kita sudah ada, negara Cina itu sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu, tanpa Amerika pun masih bisa maju. Nah, kemudian ada lagi yang lebih menarik, di mana Indonesia diajak ke satu aliansi BRICS, dan Indonesia dinyatakan sah bergabung di BRICS. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Trump memberikan surat kepada Prabowo untuk memberitahu bahwa penaikan tarif impor 32% ke Indonesia itu ditetapkan secara sah. Dan Trump mengancam jika Indonesia membalas. Ya, kalau kita lihat Indonesia kan memiliki utang sangat besar ke Amerika Serikat juga ya, termasuk ke Bank Dunia. Jadi ya mau nggak mau Indonesia menerima itu, karena mau gimana lagi. Dan kita lihat juga bahwa Indonesia dengan Rusia sekarang sedang menjalin bisnis, yang dimana Indonesia memiliki uranium di tanah Kalimantan. Dan uranium ini apa sih? Jadi uranium ini adalah bahan bakar untuk nuklir, juga kapal induk dan yang lain sebagainya. Jadi kalau memakai uranium ini, misalkan sekitar 24 kg dipakai untuk bahan bakar kapal induk, itu bisa mencapai 30 tahun lamanya. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi. Makanya Rusia udah kerjasama aja, di mana Rusia itu adalah negara berbasis nuklir. Nah, kemudian ada lagi yang lebih menarik, di mana Cina menemukan adanya thorium lebih daripada uranium di Indonesia. Kemudian thorium ini lebih dahsyat lagi energinya, yang dimana bisa dijadikan bahan bakar, entah itu nuklir atau kapal induk atau yang lainnya. Itu bisa digunakan sampai 60.000 tahun. Makanya mungkin saja Cina ingin mengambil kerjasama bersama dengan Indonesia. Namun untuk kedepannya kita belum bisa pastikan ya, bahwa bagaimana, apakah BRICS akan bisa mengalahkan nilai mata uang dolar ataukah tidak, karena kita juga belum bisa memprediksi dan bagaimana yang terjadinya. Mereka masih bergabung dalam aliansi kerjasama, dan yang lebih
faktanya adalah di mana Bridge sudah mengeluarkan nilai mata uang yang bernama Bridge